Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Ulfa Cynthia dengan NIM 21231104. Saya Sifitriani dengan NIM 21231110. Saya Wedi Lianti dengan NIM 21231108. saya Mila Sofia dengan NIM 21231114. Saya Pipin Gusti Pratiwi dengan NIM 21231106. Saya Tiara Dita Fareza dengan NIM 21231102. Baiklah, kali ini kami akan lakukan percobaan penggunaan PET simulation larutan asam basa sebagai tugas mata kuliah pengelolaan keselamatan kerja di laboratorium dengan dosen pengampu Bapak Hairul Arif MPD. Selamat menyaksikan. Untuk memulai memakai PET simulation, mula-mula kita masuk ke Google Chrome dan search di Google yaitu PET simulation. Klik PET simulation, lalu kita pilih paling atas yang HTTPS di PET Colorado Edu. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita ke bawah, scroll, terus kita cari sesuai dengan materi kita pada pembelajaran yang akan kita mulai, yaitu terkait kimia, asam, larutan, dan asam. Setelah kita klik, lalu kita cari di research acid-base solution. Setelah itu kita klik pada layar acid-base solutions. Setelah masuk ke acid-base solution, karena di situ ada dua pilihan, maka kita akan memilih sesuai dengan materi yang akan kita pakai, yaitu yang terdapat di introduction. Maka klik di intro. Nah, setelah itu pada bagian introduction akan dapat dilihat pada tampilan di mana pada bagian ini dapat dilihat ada bagian tulisan pH, solution itu larutan, fuse itu lihat. Untuk melihat dari yang ingin kita ketahui, yaitu seperti partikel, secara grafik, ataupun menyembunyikan tampilan partikel pada larutan. Nah, di sini ada terdapat pH ini merupakan indikator yang dapat digunakan. Ini merupakan indikator pH meter. Kemudian dapat kita ganti, dapat kita lihat pada gambar yang seperti tampilan. Ini merupakan pH untuk mengukur secara universal. Kemudian dapat dilakukan secara elektrokimia melalui yang kita ketahui melalui cahaya lampunya. Nah, pada solution atau pada larutan tersedia pilihan yaitu air, water, kemudian asam kuat, asam lemah, kemudian basa kuat, dan basa lemah. Kemudian pada fuse akan ada tampilan partikel, di mana kita dapat melihat partikel dalam larutan, seperti pada larutan air, partikel yang tersusun yaitu ada dari 2H2O, itu akan terurai H3O+, dan OH-. Nah, secara grafik dapat dilihat juga berapa jumlah 2H2O, H3O+, dan OH- pada larutan air. Nah, berikut equilibrium concentration, itu merupakan konsentrasi larutan dari larutan air. Kemudian kita dapat memilih hide fuse untuk membuat tampilan terlihat bersih.
Baik, eh, kita akan lakukan percobaan pada air, di mana kita coba dengan melihat dengan partikel, kemudian mengukur dengan pH meter berapa sih pH dari larutan air ini dengan mengklik dan menurunkan pH meter ke air. Nah, dapat dilihat angka dari pH meter menunjukkan 7, yang berarti pH dari larutan air itu adalah 7. Kemudian kita coba pada indikator universal. Nah, pada indikator universal ini akan ada warna, di mana warna ini akan menunjukkan pH dari setiap larutan. Nah, kita coba ya. Oh, nah, pada saat dicelupkan, pH dari larutan air yaitu kita cari. Nah, warnanya itu tepat berada di warna 7. Yang dengan itu penggunaan pH universal ini sebenarnya membutuhkan ketelitian untuk menentukan warna dari pH larutan. Nah, pH pada indikator universal menunjukkan pada warna nomor 7 sama seperti indikator pH meter. Kemudian kita coba pada indikator elektrokimia, di mana pada indikator ini akan ditunjukkan melalui cahaya lampunya. Nah, kita coba ya. Nah, dapat dilihat pada percobaan elektrokimia ini tidak ada cahaya lampu yang dihasilkan. Kita coba mengganti pada asam kuat ya. Nah, dapat dilihat pada asam kuat secara partikel dari asam kuat yaitu sangat banyak sekali amin dan H3O+. Berikut adalah tampilan pada larutan asam kuat secara grafik. Kemudian jika kita ukur secara menggunakan pH indikator, pH indikator menunjukkan bahwa pH larutan asam kuat itu 2. Kemudian pada pH universal, coba kita celupkan. Coba kita cari warnanya ya. Nah, warnanya tepat berada di pH kedua. Kita coba secara elektrokimia. Nah, pada percobaan pengukuran menggunakan secara elektrokimia dapat dilihat cahaya lampu sangat terang ya. Dapat dilihat cahaya sangat terang dan lampu menyala. Kita coba ganti ke asam lemah. Cahaya berkurang dibandingkan dengan asam kuat tadi ya. Kita coba pada basa kuat. Nah, pada basa kuat lampu kembali menyala, lebih terang. Pada basa lemah dan lampu juga tetap menyala namun sedikit redup. Baiklah, kemudian pada tampilan juga ada tools yang berwarna oranye ini untuk mengembalikan keadaan introduction seperti semula. Kita coba tekan ya. Oke. Nah, sekian. Jadi, kesimpulan pada praktikum simulation 4 kali ini adalah simulation PET asam basa memungkinkan penggunaan untuk mengukur pH berbagai larutan dan memahami pengaruh konsentrasi ion H+ dan OH- terhadap keasaman dan kebasahan.
Nah, pengguna juga dapat melihat bagaimana perubahan konsentrasi dan proses pengenceran mempengaruhi pH, serta memahami perbedaan antara asam dan basa kuat dan lemah. Baiklah, sekian cobaan penggunaan PET simulation dari kelompok 3. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.